Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan dengan judul ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Yang pertama, Akstek Daryanti, saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Nabila Nurdia Putri. Yang ketiga, Agustri Indriani. Yang keempat ada Weni Krisdayanti, dan yang terakhir adalah Suneta. Pendahuluan. Latar belakang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik. Statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik atau secara grafis. Secara numerik ini seperti modus, median. Secara grafis ini seperti diagram, histogram. Kemudian ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan statistika deskriptif menggunakan Excel. Nah, ada landasan teori. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak tersusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Kita akan cari median. Median itu adalah yang paling sering digunakan karena mudah, perhitungannya itu mudah. Caranya tuh cuma menjumlahkan seluruh angka terus dibagi banyaknya data. Dia mempunyai rumus sebagai berikut. X sama dengan 1/n dikali X1 tambah X2 tambah X titik-titik tambah XN sampai jumlah datanya habis. Kemudian ada median. Median atau biasa disingkat ME adalah skor yang membatasi 50% bagian atas dan 50% bagian bawah, atau biasa disebut titik tengah. Karena kiri 50%, karena 50% pasti tengah-tengahnya. Itu adalah median. Dia mempunyai rumus ada data ganjil dan ada data genap. Jika datanya ganjil, maka menggunakan rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1 dibagi 2. Kalau jumlah datanya genap, berarti menggunakan setengah X dikali X bagi 2 ditambah X dikali N bagi 2 ditambah 1. Kemudian ada modus. Modus ini biasa disingkat MO, adalah nilai dalam suatu distribusi frekuensi yang memiliki frekuensi paling banyak atau sering muncul. Yang paling banyak datanya dari yang lainnya. Terus modus dalam distribusi frekuensi tunggal adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak atau sering muncul. Kemudian ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang memisahkan setiap 25% frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Dalam suatu distribusi frekuensi ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk rumusnya ada kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Untuk kedua ada kuartil tengah Q2 sama dengan setengah N plus 1. Untuk kuartil bawah atau Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Kemudian ada desil. Desil adalah nilai yang memisahkan setiap 10% frekuensi dalam suatu distribusi frekuensi. Maka ada 9 desil, yaitu desil pertama, desil kedua, desil
ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil ke-8, dan desil ke-9. Rumus desil sebagai berikut. DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. I-nya ini yang data yang akan kita cari. Kemudian ada persentil. Persentil adalah nilai yang memisahkan setiap 1% frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Dalam satuan distribusi frekuensi ada 100 persentil, yaitu persentil pertama sampai dengan persentil ke-99. Dengan rumus PI sama dengan I N plus 1 dibagi 100. Menentukan ukuran statistika deskriptif dengan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistika yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan add-ins sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft. Jadi sebelum menggunakan ini kita harus mengatur dulu, mengaktifkan add-ins-nya dulu terlebih dahulu. Kemudian pembahasan kasus dan pembahasan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ini adalah kasusnya, jumlah anggota DPR menurut fraksi dan jenis kelamin. Jadi kita menggunakan jenis kelamin yang laki-laki pada tahun 2018. Ada fraksi Golkar 6, fraksi PDI Perjuangan 6, fraksi Gerindra 6, fraksi PAN 4, fraksi Partai Demokrat 3, fraksi Hanura Nasional 3, PPP 3, PKB 3, PBB 1, Nasdem 1. Jadi jumlahnya ada 38. Sebelumnya kita akan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Sudah mengurutkan datanya seperti ini. Kemudian kita beri masing-masing data seperti ini sampai dengan terakhir X11, berarti N-nya ada 11, merupakan data ganjil. Kemudian kita akan mencari meannya dengan rumus X sama dengan 1 per N kali X1 tambah X2 tambah Xn. Kemudian kita masukkan datanya. X sama dengan 1 per 11 dikali
1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya X sama dengan 3,96. Ini untuk meannya. Kemudian kita akan mencari median. Karena datanya ganjil, maka menggunakan rumus M sama dengan X M plus 1 dibagi 2. Dimasukkan datanya. X 11 tambah 1 dibagi 2. Mediannya sama dengan X6. Berarti posisi mediannya ada di X6. X6-nya adalah 3. Berarti median adalah 3. Kemudian kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang banyak muncul. Nilai yang banyak muncul adalah 3. Modusnya sama dengan 3. Kemudian kita mencari kuartil. Kuartil ada Q1, kuartil bawah, kuartil tengah Q2, dan kuartil bawah Q3. Kita mencari Q1-nya dulu. Q1 dengan rumus 1/4 N plus 1. Kemudian kita masukkan datanya. 1/4 11 tambah 1 sama dengan 3. Q1-nya berada di posisi 3, yaitu 2, angka 2. Di posisi 3 adalah angka 2. Berarti Q1-nya adalah 2. Kemudian Q2 sama dengan rumusnya dulu, setengah N plus 1. Q2 sama dengan setengah 11 tambah 1. Q2 sama dengan 6. Q2 ada di posisi 6, yaitu angkanya di posisi 6 adalah 3. Jadi Q2 adalah 3. Untuk mencari Q3-nya dengan rumus 3/4 N plus 1. Dimasukkan datanya. 3/4 11 ditambah 1. Q3 sama dengan 3/4 Q3 sama dengan, jadi Q3 sama dengan 9. Q3 berada di posisi 9, yaitu di angka
9 di angka 6. Dari posisi angka 6. Kemudian kita akan mencari desilnya. Desil dengan rumus DI sama dengan I dikali N plus 1 bagi 10. Kita akan mencoba mencari desil yang D2 nya. Berarti D2 sama dengan 2 dikali 11 ditambah 1 dibagi 10. D2 nya sama dengan 2,4. Berarti D2 berada di posisi antara satu dan 3, 1 dan 2. Kemudian kita akan mencari nilainya. D2 sama dengan X2 tambah 0,4 dikali X3 kurang X2 sama dengan 1 ditambah 0,4 2 dikurang 1 sama dengan 1,4. Berarti angka D2 adalah 1,4. Kemudian kita akan mencari desil lagi, coba untuk cari D4. D4 sama dengan 4 dikali 11 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 4,8. Berarti posisinya berada di antara 3 dan 3. Kita akan mencari nilai D4 nya. D4 sama dengan X4 ditambah 0,8 dikali X5 kurang X4. Jadi D4 nya sama dengan 3 ditambah 0,8 3 dikurang 3 sama dengan D4 sama dengan 3. Berarti angka D4-nya adalah 3. Kemudian kita akan mencari persentil. Persentil dengan rumus PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Kita akan mencoba mencari P25. P25 sama dengan 25 11 tambah 1 dibagi 100. P25 sama dengan 3. Berarti posisi P25 berarti persentil 25 ada di posisi 3. Posisi 3 adalah 2.
hanya 2. Kita akan mencoba mencari P88. 88 kali 11 tambah 1 dibagi 100. P88 sama dengan 10,56. Berarti P88 ada di posisi 10,6 di antara angka 6 dan 6. Jadi kita akan mencari nilainya. P88 sama dengan X10 ditambah 0,56 dikali X11 kurang X10. P88 sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan 6. Maka angka persentil 88 ada di angka 6. Kemudian ukuran statistika deskriptif dengan Excel. Ini kami membuat dengan Excel dan hasilnya seperti ini. Penutup. Kesimpulan. Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak tersusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskripsi adalah mean, median, modus, kuartil, desel, dan persentil. Sarannya, pada perhitungan secara manual diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Untuk meminimalisir kesalahan dapat digunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memperbandingkan hasil perhitungan secara manual dengan perhitungan secara otomatis. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.